Latar belakang pemberontakan PRRI. Dalam buku sejarah Demi Kehormatan Negara yang disusun oleh Hasyati tahun 2020, pertentangan pemerintah pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan resimen infanteri 4 TTIBB. Para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Dalam buku Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan tahun 2011 karya Patrick Patansi, PRRI atau Permesta lahir di Padang, Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, pusat Permesta ada di Manado, Sulawesi Utara. Tujuan dan tokoh pemberontakan PRRI atau Permesta. Puncak pemberontakan PRRI atau Permesta ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel DJ Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut, terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu yang pertama, Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. Yang kedua, Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga, Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang keempat, Dewan Manguni yang dipimpin Kolonel VJ Sumual di Sulawesi. Adapun tujuan dari pembentukan dewan-dewan tersebut ialah menyatukan kepentingan sehingga muncul 3 tuntutan utama dari PRRI atau Permesta kepada pemerintahan pusat, yaitu yang pertama, meminta pembubaran Kabinet Juanda, yang kedua, pembentukan pemerintahan sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Hingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya. Terkait masalah otonomi daerah, PRRI menuntut pemerintahan bertindak adil dan merata untuk alokasi dana pembangunan daerah. Dampak dan akhir dari pemberontakan PRRI. Aksi PRRI atau Permesta dianggap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintah pusat yang kemudian segera membentuk operasi penumpasan. Pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI atau APRI untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI atau Permesta ini. Operasi penyelesaian diantaranya yaitu Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution, lalu Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga yang dipimpin Chatikusumo, dan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutopo. Tentara APRI melakukan berbagai macam tindakan kekerasan untuk menumpas gerakan PRRI. Ribuan orang ditangkap paksa akibat keterlibatan atau dicurigai sebagai simpatisme PRRI atau Permesta. Gerakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya yaitu yang pertama, memakan korban jiwa hingga 22.174 jiwa, 4.360 luka, dan 8.072 orang tawanan. Yang kedua, kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi-deflasi. Yang ketiga, terjadi perpecahan antara hubungan persaudaraan di daerah. Yang keempat, kurangnya bahan makanan. Yang kelima, pimpinan NKRI menyadari akan ancaman konflik perbedaan di berbagai wilayah. Yang keenam, saat terjadi kerusuhan, sejumlah SMP, SMA, hingga universitas terpaksa ditutup sementara karena hampir semua dosen dan mahasiswa terlibat PRRI.